Tuhan bersamamu. Bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus dimuliakan di atas gunung, Ia dan murid-muridnya melintasi Galilea. Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab Ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Putra Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh Dia. Tetapi 3 hari setelah dibunuh, Ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepada Yesus. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika sudah di rumah, Yesus bertanya kepada para muridnya, "Apa yang kau perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil 12 murid itu, katanya, "Jika seorang ingin menjadi yang pertama, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan dari semuanya." Yesus lalu mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian Ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Siapa saja yang menyambut seorang anak seperti ini di dalam namaku, ia menyambut aku. Siapa saja yang menyambut aku, sebenarnya bukan aku yang mereka sambut, melainkan Dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, pada minggu biasa ke-25 ini, bacaan-bacaan yang ditawarkan kepada kita mengajak kita untuk menjadi pemimpin yang rendah hati. Pemimpin yang rendah hati. Mungkin saja kita bertanya, bagaimana saya menjadi pemimpin yang rendah hati? Aku hanya ibu rumah tangga kok. Bagaimana aku menjadi pemimpin yang rendah hati? Aku hanya seorang petani kok. Aku hanya seorang pedagang. Ternyata menjadi seorang ibu rumah tangga pun menjadi pemimpin, yaitu mampu memimpin anak-anak dengan bijaksana dan rendah hati. Menjadi seorang pedagang pun menjadi seorang pemimpin. Bagaimana dia bisa melayani pembeli dengan rendah hati. Misalnya ya, seorang pedagang, dia lagi marah-marah dengan anaknya di belakang karena anaknya memecahkan gelas. Tapi ketika dia maju datang ke toko, dia tidak akan membawa wajah murungnya yang dari dapur tadi. Tapi ketika dia berhadapan dengan pembeli, dia akan tersenyum. "Ada apa, Bu? Mau cari apa?" Padahal tadi di dapur dia lagi marah-marah, "Kenapa kau pecahkan segala macam?" Tapi ketika dia masuk ke toko, dia melihat seorang pembeli, maka dia akan tersenyum. "Ada apa? Mau cari apa, Bu?" Seandainya dia membawa wajah murungnya dari dapur ke toko, maka pembeli mengatakan, "Baru 1 kali ini aku datang ke sini sudah murung mukanya, nggak mau aku belilah, pulang." Ya. Tapi bayangkan, ternyata seorang pedagang pun bisa menjadi pemimpin yang rendah hati, yaitu mampu melayani pembeli dengan rendah hati. Bacaan hari ini mengajak kita, jadilah pemimpin yang rendah hati. Bacaan pertama yang telah kita dengarkan, bagaimana kebijaksanaan menyampaikan kepada kita bahwa orang yang dikuasai oleh hawa nafsu sulit untuk menjadi pemimpin yang rendah hati. Karena apa? Dia memiliki kepentingan tertentu. Nah, ketika ada yang lebih berpotensi dari dia, saingan berat ini harus disingkirkan. Tapi ingat,
Serendah apapun kita diperbuat oleh orang lain, sehina apapun kita diperbuat orang lain, Allah akan tetap mendampingi kita. Allah tetap menuntun kita pada kebenaran. Maka apa yang ditawarkan oleh bacaan yang kedua, Yakobus menyampaikan bahwa kedamaian itu adalah titik temu kita untuk menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Ketika kita lagi marah dengan anak, kita kecewa kalau nilainya rendah. Tapi kalau kita dengan tenang mengatakan, "Nak, kenapa seperti ini nilaimu?" Tidak langsung memukul ya. Pasti dia akan, karena kita tenang bertanya, "Ya mak, aku belajar tadi tapi yang kupelajari beda bahannya." Tapi ketika kita marah lebih dulu, maka dia juga akan bisa lebih marah dengan kita. Maka apa yang disampaikan oleh Yakobus, yang ditawarkan kepada kita adalah membangun jiwa kedamaian, maka kita akan menemukan kebenaran Allah. Maka dua bacaan ini digenapi dengan Injil, dengan apa yang disampaikan oleh Yesus. Menjadi seorang pemimpin harus siap melayani. Garis besarnya adalah harus berjiwa rendah hati. Saudara-saudariku yang terkasih, terkadang dalam pergulatan kita, seringkali kita lalai menunjukkan bahwa kita adalah orang yang rendah hati. Kita sering lalai. Kenapa bisa lalai? Karena kita disibukkan dengan duniawi kita, dan kita disibukkan dengan motivasi, kehebatan, dan popularitas yang kita miliki. Padahal sebenarnya Allah menciptakan manusia sesuai dengan citranya. Dengan citranya sendiri, manusia diberikan keunikan masing-masing. Seandainya semua manusia di dunia ini hanya bisa pintar, maka tidak akan berkembang. Tetapi kita memiliki keunikan masing-masing. Ada yang pintar matematika, ada yang pintar biologi, ada yang pintar fisika. Kalau kita menyadari keunikan kita, maka rasa iri tidak akan pernah muncul. Minimal ya, kalau kita tidak menyadari ada keunikan, kehebatan kita di fisika, ketika ada yang pintar matematika, sok-sokan, baru pintar matematika sudah seperti sok hebat. Karena kita merasa bahwa kita dikalahkan. Tapi ketika kita berpikir positif, oh iya ya, dia bidangnya memang bagian matematika dan saya fisika. Saya akan tunjukkan bahwa saya juga mampu belajar seperti dia. Ketika kita menyadari bahwa kita memiliki kehebatan dan keunikan kita, disitulah kita akan menemukan kedamaian yang sempurna. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah bacaan hari ini mengajak kepada kita bahwa kita adalah pribadi yang hebat dan luar biasa. Karena titik kehebatan dan luar biasa ini bisa kita lihat di dalam hati kita masing-masing. Inti hidup setiap manusia adalah hatinya. Yang mengetahui isi hatinya adalah dia sendiri. Kita menjalankan kebenaran dalam isi hati kita, maka kita tidak akan mengalirkan kecurigaan, ketakutan, dan kecemasan. Karena kita yakin isi hati kita berisi dengan kebenaran. Tetapi kalau kita hanya ingin menunjukkan isi hati kita, kehebatan kita, popularitas kita, maka kita sudah mulai menunjukkan kehebatan kita kepada di luar. Namun ketika orang lain tidak menerima kehebatan kita, disinilah kita akan bergulat. Kita akan cemas dan merasa memiliki saingan yang berat seperti bacaan pertama tadi. Saudara-saudariku yang terkasih, kehebatan kita bukan soal kita memiliki popularitas yang tinggi, tetapi kehebatan kita adalah ketika kita mampu mengulurkan tangan dengan luar biasa.
Hal yang sederhana, contoh yang kecil. Di rumah, seorang ibu atau seorang bapak, bagaimana dia bisa berjuang mengajari anaknya mulai dari dia kecil sampai dia bisa berbicara. Ketika didengar anaknya A, E, U, E, oh sudah mulai dia. A, U, B, Bapak, sampai 2 bulan ketika dia mengetahui kata Bapak, seorang bapak tidak merasa lelah, tetapi dia tetap memuji. Wah, anakku sudah pintar. Sekarang umurnya 2 bulan sudah bisa memanggil Bapak. Bayangkan 2 bulan hanya kata Bapak. Tetapi dengan ketekunan kita, kesabaran kita, ketenangan kita, kedamaian kita, maka kita menghasilkan buah yang baik. Tapi saya tidak pernah menemukan seorang ayah ketika diajari anaknya Bapak, tapi anaknya sampai 3 hari langsung ditampar. Tidak. Tapi dia tetap memiliki titik kesabaran, titik kerendahan hati. Jiwa inilah yang dinantikan Yesus bagi kita masing-masing. Dalam keluarga hendaknya kita menjadi pemimpin yang rendah hati. Dalam pekerjaan kita hendaknya kita menjadi pemimpin yang rendah hati. Dalam kebersamaan, dalam kehidupan keseharian kita, diandaikan bahwa kita mampu menjadi pemimpin yang rendah hati. Marilah saudara-saudariku yang terkasih, kita melihat ke dalam hati kita, melihat ke dalam diri kita, bahwa kita adalah ciptaan Allah yang sempurna, bahwa kita dihadirkan dalam dunia ini untuk menjadi pemimpin yang bijaksana bagi kehidupan sesama. Tuhan memberkati.